Nah, sudah dimulai ya rekamannya. Nah, lihat ya loading shimmer. Kalau loading shimmer kan di sini ya. Misalkan kita push nih. Nah, kita buka dari awal ya. Projectnya. Itu ada di news app ini. Nah, lihatin ya outputnya. Di sebelah screen dia akan ada loading indikator. Loading indikator tuh dia nggak punya animasi ya. Jadi dia emang udah ada kelasnya dari Flutter loading indikator. Dan dia muncul seperti ini. Loading shimmer. Loading shimmer itu apa namanya? Animasi ketika dia meload data juga nih. Tebak loading shimmer di mananya. Misalkan misalnya pilih teknologi. Yang mana? Sebelum image muncul. Namanya shimmer. Dia loading dulu. Nah, ada apanya itu di situ? Apa? Ada kayak muter gitu ya? Nah, iya. Kalau misalkan itu kan muncul cepat banget ya kan, berarti internet kita bagus gitu. Jadi ngeload datanya cepat. Kalau misalkan dia internetnya lama, bisa jadi dia shimmernya munculnya lebih lama. Jadi shimmer yang kita buat itu untuk itu, gitu ya? Oke? Nah, jadi kayak ada animasinya gitu, cakep ya? Ada juga selain kayak gini kayak loadingnya tuh lurus-lurus gitu. Itu kan ada kayak teksnya kan kosong nih. Ini kan harusnya ada teksnya. Tapi selain di shimmer ini itu juga ada ininya teman-teman. Lihat di sebelah sini ya. Lihat di sebelah sini. Itu ada animasi juga nggak? Ah, jadi kayak gini-gini ya. Jadi di situ juga. Oke, lanjut ya. Kita akan membuat itu. Ini share screen-nya di stop dulu, kemudian kita share-nya di codingannya. Oke, sip. My codingan already show ya, Nail and View. Ya, Miss. Yes, Miss. Oke, we continue for the progress. Tadi Nail pas pertama nggak join ya, jadi pas di awal itu tadi kita udah bikin loading shimmer ya, sama bikin untuk kategorinya, chip kategori. Ini untuk widgetnya. Nah ini udah kita buat. Kemudian yang kedua kita tadi terakhir untuk loading shimmernya. Kita terakhir di loading shimmer ini sudah membuat beberapa nih. Pertama, kita definisikan kelasnya sebagai stateful widget. Kemudian di sini ada single ticker provider state mixin ya. Jadi di sini buat apa gitu kan? Jadi bikin nggak patah-patah gitu untuk si shimmernya nanti gitu ya. Tergantung dari refresh rate handphone dari pengguna juga. Kalau misalkan penggunanya udah HP-nya udah kentang gitu kan, terus untuk loading data itu dia patah-patah, refresh rate-nya rendah, kita bantulah dengan memanggil single ticker provider state mixin biar nggak terlalu patah-patahnya parah gitu ya. Kemudian kita di sini mendefinisikan sebuah state awal. Jadi kan state awal dia muncul dulu ya. Nah, di sini ini state itu adalah sama seperti set state, tapi set state itu punyanya stateful widget. Kalau ini state itu punyanya stateful widget juga, tapi kalau kita pakai layer yang ketiga yaitu di sini kita menggunakan getX. Kemudian di sini juga kita nge-assign ya agar dia tuh repeat. Jadi repeat ini buat apa? Kalau misalkan selama durasi 1500 milisecond datanya masih belum muncul ya dia akan mengulangi lagi gitu. Jadi kayak looping aja. Kemudian di sini kita juga membuat sebuah animasi ya, curve gitu kan. Jadi dia bentuknya curve untuk pemunculan si shimmernya itu. Kemudian kalau benar-benar hilang ataupun datanya sudah muncul, kita menggunakan dispose agar si shimmer tersebut benar-benar hilang dari memori juga. Jadi sama sekali nggak berjalan lagi, entah itu di foreground atau background ya. Nah, kemudian terakhir kita pakai list view builder. Kenapa pakai list view builder? Karena shimmernya bukan cuma buat yang ini doang, tapi dia ada buat ininya aja gitu kan ya. Ininya juga gitu. Oke, silakan lanjut. Di sini di list view builder sudah. Oke, untuk null dan view udah siap? Sudah, Pertama, Miss. oke, pertama kita di sini tambahin parameter yang namanya padding. Kemudian di sini kita tambahin add insets all.
Kemudian value-nya adalah 16 ya. Jadi kita paddingnya untuk semuanya. Kemudian ada item count-nya berapa? Count. Jadi kalau kita pakai list view builder kita perlu item count ya, ya enggak? 5. Kemudian di sini item buildernya. Kemudian kita panggil di sini sebuah parameter konteks index menggunakan huruf awal ya. Konteks, kemudian parameter kedua adalah index, kemudian huruf awal. Ini sebuah function ya, ada item builder, kemudian kita mereturn sebuah card. Kemudian tambahin margin di card tersebut. Oh ya, Pomodoro dulu 25. Biar nggak lupa. Kenapa? Gini. Oke. Card sudah. Kita tambahin margin sudah. Di sini marginnya kita menggunakan add insets yang only bottom. Kita cari yang only bottomnya 16. Dah. Kedua. Dan shapingnya di sini. Shape-nya adalah rounded rectangle border. Ya. Bora di sini ada border radius. Border circular 12. Sudah? Sudah ya? Nah, ini untuk card yang awal. Kemudian kita tambahin definisinya sebagai kolom. Untuk menampilkan ini ya. Jadi dia ada teks-teksnya gitu kan, dia lebih dari satu ya. Ya enggak? Jadi kita definisikan nanti sebagai kontainer. Di sini sudah, untuk shapingnya sudah. Di bawah yang biru, di luar rounded rectangle border, silakan di enter. Kita tambahkan parameter child. Kita panggil kolom. Nah, dan panggil prosa. Start ya. Cross start. Nah, kemudian children. Sini children ya, untuk image shimmer dulu. Ya, shimmer. Kita pakainya animated. Dia minta beberapa parameter wajib nih, ada apa aja di sana? Oke, animation dan juga builder ya. Oke, ini animated builder, kita panggil animation dulu yang pertama, kita panggil dari variabel yang udah kita buat. Animation. Kedua, buildernya kita ambil sebuah parameter baru, konteks, kemudian child. Nah, kemudian di sini kita bikin sebuah huruf awal seperti metode pada umumnya atau function pada umumnya. Sudah. Di sini kita return sebuah kontainer. Kalau kesulitan bilang ya. Tapi kalau bikin widget insya Allah seperti kan udah ini juga ya. Hey, di sini kita ada 200. Kemudian di sini ada decoration, ada body. Nah, kemudian kita tambahin bora untuk box decoration-nya. Border radius. Border radius yang vertikal. Border radius, ingat-ingat, jangan sampai kalian jangan border radius geometri ya, tapi yang border radius vertikal. Oke. Vertikal di sini top. Kita ambil yang top, kemudian kita panggil radius ya. Circular nilainya 12. Nah. Udah? Udah?
Kita bikin gradien. Karena kan dia tadi abu-abunya tuh nggak abu-abu terus ya, tapi ada kayak gradien, ada putih, kemudian ada abu-abu gitu ya. Jadi di sini kita panggil gradien, kemudian ada linear gradien. Nah, kita bikin perpaduan antara color biar dia jadi gradiasi. Sini bikinnya alignment center left ya. Alignment, kemudian center left. Itu untuk gradien pertamanya. Jadi dia untuk awalnya itu gradiennya diawali dari center left, jadi tengah tapi sebelah kirinya gitu ya. Kemudian yang kedua itu N-nya ada center right. Kemudian N-nya di alignment. Kemudian center right. Sudah. Kita udah ngasih tahu untuk gradiasinya mulainya di mana, berakhir di mana. Sekarang warnanya yang mau digabungkan apa? Jadi kita panggil colors, kemudian colors itu dia tipenya list, jadi kita pakai kurung kotak. Jadi kita di sini bisa menampilkan lebih dari satu ya. Tadi warnanya apa aja sih? Oke. Coba kita lihat di add colors, kita punya di sini ini ya. Ada divider. Itu kan divider untuk warna apa ya? Divider itu untuk pembatas lah ya. Ini kita ambil nanti putih. Kemudian kita ambil lagi putih lagi ini. Jadi kita punya 3 warna putih, tapi ada opacity-nya teman-teman. Ini putih juga nggak clear putih gitu ya, ya nggak? Kalau kalian perhatiin, kalau putih kan F, ya nggak? Tapi ini ada nolnya, artinya dia putihnya itu nggak terlalu putih. Jadi dia ada warna gelap tapi sedikit. Itu kita panggil 3 kali. Nah, pertama di sini kita panggil add color. Ya, kemudian warnanya tadi divider. Kemudian kita copy paste, di sini kita panggil with values untuk ngatur opacity ya. Kenapa kita nggak panggil opacity lagi? Karena with opacity udah deprecated tadi ya. Ya nggak? With values kita alpha itu 0,5. Nah, kemudian yang terakhir add colors lagi, divider lagi. Jadi dia sebanyak 3 tuh teman-teman. 3 warna yang dijadikan sebuah gradien. Putih semua tapi ada yang gelap dikit tapi ada yang transparan dikit gitu ya. Makanya dia nggak terlalu kelihatan, ya nggak? Nanti kalau teman-teman mau bikin shimmer tersebut dia kelihatan, silakan main di warnanya. Udah? Kemudian kita akan membuat sebuah apa namanya? Animasi ketika dia berputar. Itu kan kayak berputar gitu ya nggak? Nah, sebenarnya itu ada angkanya teman-teman. Silakan di setelah kurung kotak ini dikasih koma, kemudian kita tambahin stops. Nah, di sini stops dia list juga tipenya. Yang pertama kalau belum mulai 0,0. Kemudian dia berputar jadi 0,5 derajatnya. Kemudian terakhir jadi 1,0. Jadi sebenarnya animasi tersebut itu muter, ya nggak? Nah, yang berputar itu sebenarnya dia memainkan angka 0,0, kemudian dia muter 0,5, kemudian 0,1, terus muter terus, ya nggak? Karena dia apa namanya terus-terusan animasinya sampai datanya muncul. Tapi sebenarnya ini yang dimunculkan, gitu ya. Oke, kalau mau dikasih komentar silakan komentar sesuai ya what your name lah, sesuai pengertian kalian gitu. Jadi nanti ketika teman-teman buka codingannya lagi itu nggak pusing. Kemudian terakhir ini kita panggil transform untuk apa? Untuk gradien rotasinya. Kita udah itu tuh nilainya ya nggak? Nilainya udah kita tahu. Kemudian transform di sini untuk gradient rotation kita panggil gradient rotation. Di sini kita manggil radiansnya berapa kali. Animation, kemudian value dikaliin sama 3,1459. Nah, ini nilai yang paten lah. Ini dapetnya dari desainer kayak gini ya. Jadi dia dikalikannya agar muternya tuh kayak smooth gitu ya, biar muternya agak smooth, jadi kita kalikan segini biar dia perputarannya itu enggak terlalu jelas gitu. Jadi kayak muternya tuh ya udah muter gitu. Itu kan munculnya tadi kaliannya kayak muter apa gini-gini doang sih, kayak gini-gini doang, kayak muter ya. Jadi dikalikan sebenarnya angka-angka ini untuk rotasi itu kan rotasi kan perputaran ya nggak? Untuk perputaran ya sebenarnya kita tuh ngaliin ini sama ini teman-teman. Gitu ya. Bentar ya. The power of host.
Di mute. Oke, sudah? Sudah? Miss Tia, Afwan boleh tolong ke atas dikit nggak? Oh, ke atas. Ini. Iya, Miss, sebentar, di situ. Oke. Oke, Miss, sudah makasih. Siap. Udah? Yang lainnya? Oke, ada yang error nggak? Satu nih, bisa ada. Cuman kurang ya doang ya. Tek. Nah. Ini juga nih yang card. Kurang ininya doang. Dah. Lanjut. Oke. Fokus time ya. Ini soalnya kita jalan Pomodoro yang 25 menit. Jadi fokus time, hindari distraksi. Nah, itu Yasmin. Jadi Yasmin baru masuk. Jadi mesti bilangin ya. Jadi selama 25 menit ini Yasmin, kita kan mau implementasi Pomodoro. Jadi Pomodoro itu 25 menit kita fokus, 5 menit kita break. Jadi selama waktu fokus 25 menit, kita benar-benar berkaitan dengan RPL aja. Jadi bukanya paling VS Code, kemudian bukanya paling Google ya untuk nyari-nyari. Gitu aja ya. Nah, kemudian selama 5 menit break, itu kalian bisa buka apa aja. Gitu ya. Tapi bukanya jangan aneh-aneh juga sih. Misalkan buka webtoon, buka apa Wattpad gitu ya. Jangan gitu ya. Awas ya. Jangan. Udah ya. Jadi kayak gitu. Jadi kita selama 25 menit ini fokus time dulu. Oke? Oke, Miss. Oke, siap. Oke, silakan setelah animated builder dikasih koma. Ya, ini kita mau bikin padding. Sudah? Kemudian di sini panggil parameter padding, kita panggil add insets all. Add insets all, add insets all. Nilainya adalah 16, 16 ya. Kemudian child-nya, kemudian column ya. Di sini kita mau munculin apaan gitu, nanti kita tahu. Rosa, kemudian start. Nah, sip. Setelah itu, children, kayak gini, sudah. Ini untuk source simmernya. Source. Nah, kemudian di sini animated builder. Di sini dia minta berapa nih? Ada 2 ya, ada animation dan juga ada builder. Kita hapus dulu. Nah, di sini. Kemudian buildernya kita bikin. Kita bikin function di sini, itu konteks parameter awal, kemudian ada child. Kita tambahin kurung awal seperti ini, kemudian kita return container. Return container. Nah, container di sini kita isi height-nya 12, kemudian width-nya 100, dia decoration, ini kita panggil body. Body ya, box decoration, di sini kita panggil Bora, kemudian Bora circular. Circularnya itu 6. Ya. Ya, yang terakhir parameternya color, kemudian add colors yang divider tadi. Nah, udah ya. Kemudian setelah yang animated builder, ini kita kasih scroll. Setelah animated builder, kita tambah size box. Di sini height, karena dia kolom jadi dia height, nilainya 12. Sudah? Sini kenapa? Ngobrol? Ada error?
Gitu. Kalau sekarang tak ketahuan nih yang ngobrol. Kalau mau ngobrol mesti aja. Mesti orang yang suka diajak ngobrol soalnya. Ngobrol apa kayak gitu ya. Gitu ya. Udah, Sasbox. Di sini untuk title shimmer. Jadi source shimmer itu untuk yang ini ya, teman-teman, untuk yang ngebar, ya kan. Kalau title-nya untuk yang ini gitu ya. Nah, title shimmer. Sini animated builder lagi sama banget gitu kan. Dia juga sama banget punya 2 parameter wajib. Mention panggil yang private. Kemudian di sini ada builder, kita panggil ini baru ya tadi, konteks. Kemudian child ya. Nah, kemudian kita return kolom. Nah, kemudian rosa biar mepetnya tuh di, kalau kolom tuh berarti mepetnya di kiri ya, kan kolom kan atas bawah, berarti kalau cross kan dia lawannya gitu, berarti di kiri, nanti dia akan mentok ke kiri start, karena startnya dari apa namanya, dari horizontal adalah kiri bukan kanan ya, jadi rosa start biar dia itu mojok ke kiri gitu. Dah. Kemudian ada children di sini, height-nya 16. Children. Oh, kontainer dulu, sorry. Kontainer, kemudian di sini ada height 16. Sudah. Kemudian ada width. Di sini ada double dot infinity. Kemudian yang terakhir ada decor. Kemudian ada body. Ya. Di decoration ini kita akan menambahkan beberapa parameter ya. Bora. Sama banget sih sebenarnya. Bora, radiusnya circular. Bora. Radius circular 8. Nah, kemudian terakhir color dari color divider. Colors divider. Nah, nih. Oh, ada. Nah, setelah kontainer kalian tambahin koma. Kemudian di sini kita tambahin size box. Kemudian height 8. Kemudian kontainer lagi. Height-nya 16. Kemudian width-nya ambil dari media query. Media query kemarin ini buat apa? Media query untuk mengambil size aktual dari platform yang dijalankan, ya nggak? Ya nggak? Media query kayak gini, dia minta data sama child ya. Kita manggilnya kosong dulu. Media query dot off. Nah, konteks kita dimin aja. Konteks itu untuk mendefinisikan layar yang baru ini gitu kan. Layar yang dilihat gitu. Kemudian kita mau ambil width-nya. Width kemudian dikalikan 0,7 biar dia presisi. Persis ya. Tapi bedanya kalau dulu kita menggunakan patokan iPhone X ya, 10A. Kalau sekarang kita ya udah biar dia itu presisinya itu antara widget satu dan widget lainnya gitu. Ini ya. Oke. Decoration. Di sini ada body, box decoration. Kemudian kita dekor dikit. Di sini ada bora sama lagi. Circular 8. Kemudian ada colors divider.
Dah? Dah? Kemudian ini tambahin yang merah-merah. Kemudian setelah animated builder, tambahin koma. Kita panggil size box. Size box. Height ya, karena dia masih kolom. 12. Kemudian ini untuk description-nya. Title-nya udah, sekarang description ya. Description shimmer ya. Animated builder. Animated sama animation sama builder sama lagi. Kita berapa kali bikin berarti? Sesuai sama kebutuhan ya, ya nggak? Kebutuhannya kita ada banyak. Animation tadi yang pertama kita panggil animation, di sini lagi animation. Dan buildernya di sini kita bikin sebuah function lagi, konteks dan juga child konteks. Nah, sip. Tambahin di sini kurung kawal. Return column lagi. Biar 25 menitnya kerasa banget gitu. Udah kelihatan yang gelisah-gelisah itu, udah kelihatan. Kolom kayak di sini, kemudian kita ada prosa, kemudian start lagi. Nah, kemudian di sini kita pakainya children. Di children sini kita panggil container sama lagi kan. Kemudian ada di sini height itu 14, kemudian itu width infinity biar dia ngikutin parent-nya ya. Double infinity, kemudian dekor, bode, apalagi tadi isinya. Dari bode apa? Ora. Border radius, circular 7. Kemudian udah. App colors ya. App colors divider. Dah. Kemudian setelah kontainer tambahin koma lagi. Tambahin koma lagi, kita panggil size box. Kemudian height 6. Kemudian kontainer. Heightnya 14. Width-nya itu kita panggil media query sama kayak tadi. Yang off ya, media query off. Nah, konteks, kemudian size width lagi kita panggil width dikali 0,5. 0,5. Kemudian duration sini bode. Kemudian ada bora. Radius circular. Dah? Cukup? Circular nilainya 7. Kemudian colors divider. Dah? Tambahin ini yang merah. Sip. Selesai untuk simmering splendid ini. Capek gak? Diulang-ulang. Nah, karena kalian udah tahu kunci tadi ulang-ulang, berarti sebenarnya bisa diefektifkan lagi ya nggak?
mungkin menggunakan metode extraction atau apa. Nah, itu. Kemarin mungkin SKL1 Bistia ngelihatnya itu ada beberapa ya yang sudah memodifikasi kodenya Takit. Karena kita juga waktunya dikit untuk modif. Jadi sebenarnya Bistia juga nggak minta banyak sih. Jadi kalau ini kalian juga udah kayak, oh ini berulang-ulang nih, berarti bisa diefektifkan gitu. Misalkan kita bikin metode extraction atau class extraction itu bisa ya. Jadi nanti gimana kalian memainkannya aja. Tapi itu tergantung waktunya juga. Kalau waktunya kita punya banyak ya kita bisa tuh melakukan itu. Tapi kalau waktunya aja kita terbatas ya kita nggak bisa sih. Kalau untuk itu kita aja ngejar modifnya gitu kan. Jadi lebih ke tampilan aja ya itu is okay juga. Udah deh, ada pertanyaan sampai sini? Sambil menganalisa. Oh, pas 15 detik lagi kita break 5 menit karena Mistia butuh ke belakang ya. Jadi nanti silakan kalian melakukan apapun tapi jangan sampai aneh-aneh ya. Ketua kelas nanti bantu mengkondisifkan ya kalau teman-teman ada yang mencurigakan, suspicious. Tempe. Mistia izin dulu ya, 5 menit ya. Oke? 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 5 minutes. Sip. Tapi kalau sekarang udah ya. Kayak
You can put others. Yes. That's so cool. Ya udah. Ya udah. Salah. How to do that one? Ini dia. You tekan dulu. Final. Yes. Ini sih. So cute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How many minutes? Or udah bunyi tadi? Oh, udah bunyi. Terus ada yang matiin apa enggak? Mati sendiri. Siapa yang matiin? Ngomong, kalau megang laptop mesti harus izin. Jadi banyak proyek penting nih. Kalian izin ya. Ya. Oke. Continue. Ready? Ready? Tadi ada yang enggak usah. Oke. Nah, ini untuk loading shimmer sudah ya. Jadi loading shimmer tadi untuk preview kalau misalkan loading, tapi loadingnya bukan loading indikator. Sebelum loading indikator muncul itu bahkan ya. Jadi kita ada kayak animasi sebentar gitu. Nah, itu tergantung cepat lambatnya data kita itu bisa kita terima gitu ya. Kalau misalkan datanya bisa cepat ya shimmernya tuh muncul cepat gitu. Cuma cepat bentar doang. Tapi kalau misalkan memang proses pengambilan datanya lama, itu bakalan lama tuh munculnya. Jadi fungsi shimmer itu sendiri untuk animasi biar indah aja gitu ya. Oke, kemudian silakan record dulu digit ya. Commit message. Kemudian oke. Waiting, loading, shimmer animation. Kemudian push. Nah, sip. Udah ya. Udah? Oke, kita lanjut. Last but not least for the first widget, silakan buka lagi widget sini ya. Kemudian kita akan membuat file baru di widget ini ya, yang bernama card news _card dot. Nah,
Di dalam folder widget, silakan buat satu file baru yang bernama news_card. Sudah? Oke. 20 menit ya, fokus lagi. Tapi kayaknya nggak nyampe, udah istirahat ya. Kayaknya. Apa nyampe? Bismillah. Ngebut ya. Oke. Kelas. Ngebut ya. Ini langsung aja stateless lah biar gampang. STL. Stateless namanya adalah newscard. Nah, sip. Udah. Kita buat beberapa variabel final. Final. Artikel kita panggil yang bernama artikel. Karena di sini udah card news ya. Di sini nanti udah ada pemanggilan data nih teman-teman. Ya, jadi di sini kita akan manggil nanti artikel. Oke, artikel. Kemudian yang kedua itu on tab ya. Jadi kita harus panggil void callback. On tab. Nah, sip. Dia minta diinisialisasi, kita turutin. Add final initializing. Sip. Udah. Kemudian langsung aja placeholder kita ganti. Menjadi card. Nah, sip. Pertama-tama kita tambahin margin. Kemudian add inset. Only bottom. Nilainya 16. Kemudian professionsnya 2. Kemudian shadow color. Jadi di sini cardnya nanti ada shadownya dikit gitu ya. Di masing-masing cardnya nanti akan ada kayak bayangannya tapi nggak terlalu nggak terlalu muncul banget gitu. Jadi shadow colornya kita ambil dari app color. Kemudian ada yang namanya card shadow. Udah ada ya, kita mah tinggal panggil-panggil aja ya nggak? Nah, shape we call rounded rectangle border in here, and then we add border radius parameter, border radius, and then we call border radius class for circular. This 12. Nah, like this ya. Then after that, outside the rounded rectangle border here, we add inkwell. Udah tahu belum yang namanya kelas inkwell? Kayaknya udah ada yang tahu nih kayaknya ya. Ada nggak yang tahu? Ya. Udah bikin color belum? Colors. Udah nggak di sini? Atau belum punya app colors? Ada. Ada nggak? Shadow. Card shadow di additional colors. Tapi nggak kepanggil. Coba lihat lagi di use card-nya. Kemudian pastikan app colors-nya panggil dengan baik. Nggak panggil juga. Tetap. Coba lihat. Aku titiknya. S-nya juga S titik. S-nya dulu dihapus S. Nah, sip. Kemudian dihapus. Nah, belum tempel tadi tuh. Ya, tahu. Ya, tahu. Gak fokus kan? Nah, gak fokus. Kan 25 menit dulu. Tahunya nanti aja. Tahunya nanti. Ditowel kan habisnya kena towel tuh jadinya tuh. Towel nih ya. Mana? Ya. Seriously. Really? Hah? Oke. Done nih, Done. Asma tuh udah muncul dia. Tadi masih tidur.
Udah siap? Siap? Ya serius ya nih, serius Li. Oke, kalau gitu di sini kita panggil tadi shadow-nya. Inkwell tadi udah ada yang tahu? Oh, Inkwell. Inkwell. Silakan panggil child dulu, panggil child dulu. Child tadi panggil dulu child-nya ya. Inkwell. Nah, sip. Apa itu Inkwell kalau di Hover? Nggak jelas ya? Apa itu Inkwell Flutter? Tahunya ntar dulu ya semua ya. Tahu. Itu tadi tahu tuh. Kok begitu ya? Kayak ramai gitu gak sih? Oh, before cannot ya? Before just black. Oh, so you chattingannya selain di Google Chat juga di iMessage gitu ya? Oh. Oke, listen. Inkwell di Flutter adalah widget yang memungkinkan area tertentu menjadi interaktif dan merespons sentuhan dengan animasi percikan tinta, replay efek, seperti desain material. Widget ini harus memiliki leluhur material untuk berfungsi dan digunakan untuk membuat komponen UI seperti tombol atau ikon yang dapat diketuk dengan umpan balik visual. Oke, sama-sama oke nih, sama tetangga. Inkwell, kita kan di card ya, kira-kira Inkwell itu yang mana? Kan klik, misalkan diklik. Nah, ini belum respon. Ini. Ada animasinya sih? Nggak ada. Kaku ya? Kaku. Kalau misalkan setelah ini, setelah shimmer, ada animasi juga? Ada juga? Oh, ada juga. Buat gambarnya juga nggak ada. Apakah ada tapi nggak kelihatan? Karena terlalu cepat. Ada. Itu shimmernya itu. Apa? Jadi animasi itu ada, cuman karena saking cepatnya, jadi dia nggak kelihatan gitu. Ya nggak? Iya. Jadi Inkwell ini untuk apa fungsinya? Untuk menampilkan sebuah objek. Di sini mungkin kita bisa fokuskan aja ya, objek yang ada di dalam card kita buku sebagai Inkwell gitu, biar dia match dengan siapa? Dengan shimmer yang sudah kita definisikan sebelumnya. Kan sebelum gambar yang muncul kan shimmer dulu ya, bukan gambar doang, tapi title, deskripsi, Inkwell-nya dulu, shimmer-nya dulu, baru dia setelah itu ketika datanya sudah masuk, gambar plus title-nya dan description-nya juga ikut muncul ya. Jadi Inkwell itu sebenarnya untuk itu, sebenarnya nggak usah terlalu pusing sih, itu untuk ngebungkus aja biar dia itu satu kesatuan dengan si animasi yang sebelumnya ada gitu, itu doang. Jadi kita membungkus widget-widget yang ada dengan Inkwell agar apa? Agar dia menyatu dengan animasinya. Jadi kayak ini, biar perpindahannya itu antara animasi yang sebelumnya kemudian antara widget yang setelahnya tuh smooth gitu. Gitu ya, itu simpelnya. Kristia ini mau ngambil charger dulu sebentar. Apakah ada terminal yang free? Kalau ada boleh kita tolong charger ya yang tiket. Belum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From here I think good. Okay. I don't know sih. What is it sih? I don't know sih. Inkwell. Udah mulai makanya tuh. Udah ya. Kalau misalkan Mistia mau diem aja kira-kira bisa nggak? Bisa ya? Bisa tuh katanya. Jadi kalian kepalanya harus gini-gini ya. Ya udah deh. Nah, jadi Inkwell kan tadi kita sudah mau tahu ya, dia fungsi sebagai apa gitu kan. Kemudian di sini kita panggil beberapa parameter nih. Pertama on tap. Biar dia itu ketika di tap dia nanti akan melakukan action apa, itu kita siapkan. Kemudian border radius kita definisikan juga, circular 12, kemudian yang terakhir kita kolom. Sudah? Karena nanti yang bisa yang akan bisa diklik tuh bukan cuma gambarnya doang teman-teman. Kalau kalian klik di sini dia akan bisa juga gitu. Jadi makanya dia dibungkusnya tuh sebagai satu kesatuan gitu ya. Nah, sip. Kolom sudah? Rosa. Start. Nah, sip. Filter. Kemudian ini untuk image-nya. Nah, sip untuk image-nya. Nah, ini pertama nih, tadi kolomnya. Tadi yang ini udah diisi kan? Untuk yang on tap sama Bora. Nah, kemudian kolomnya udah diisi juga. Yang kerasa udah. Nah, children-nya nih buat yang image dulu. Makanya dikasih komentar image sudah. If udah, nggak usah pakai else ya, if aja. Kemudian kita kasih kotak. Lah, kok infinity? Gak ada if ya? Yang kalian ada nggak? Lah, manual. Masa manual? Oh, dikasih nih. Dikasih. Bisa aja, if-nya itu nggak bakal error. Cuma kok dia nggak mau ngasih rekursi ya? Kasih banget ya. If, kalau misalkan artikel adalah URL to image, ya tidak sama dengan null. Artinya apa? Ada gambarnya, gitu kan ya? URL to image tuh hyperlink teman-teman. Kalau kalian buka di news app nih, bukan .jpg, bukan .png yang muncul, tapi dia tuh hyperlink gitu. News app, coba ya. Kalau kalian lupa, dilihat lagi artikel. Artikel isinya apa yo? News app lagi, news API dong. Ini. Nah, kita lihat yang bagian image-nya, URL to image. Mana? Nah, ini. Kan link ya, iya. Kalau kita klik dia tuh gambar gitu. Lagi langsung. Elon Musk. Tesla. SpaceX, apalagi? Tesla, SpaceX, apalagi? Twitter. Baiklah ya. Nah, ini. Dia tuh URL to image-nya itu dia link, teman-teman. Tapi kan kita nggak mungkin ya nampilin link gitu di aplikasi kita. Kita maunya gambar, apalagi udah jelas URL to image. Jadi dia tuh sebuah URL yang bisa di-convert menjadi image. Makanya di sini kalau kalian lupa di codingan kita, artikel itu kenapa dipanggil? Orang artikel isinya apa sih? Komen titik, komen klik. Artikel itu isinya apa? Coba news artikel. Isinya adalah apa yang mau kita tampilkan, ya nggak? Nah, itu. Jadi kalau nanti lupa-lupa, kenapa kita manggil artikel? Karena artikel itu adalah definisi dari pemanggilan data yang bakal kita ambil dari server. Null, ya. Ada sebuah kondisi, kalau misalkan gambarnya tidak sama dengan null, berarti ada isinya, gitu kan ya. Kita ngapain? Kan? Kita ngapain? Silakan enter. Enter di tab sekali, tek,
gitu. Jadi dia agak menjorok dikit, udah. Cara mengambil image biasanya kita mah kemarin pakai apaan gitu, pakai image, terus pakai clip RX, pernah kan? Clip RX gitu, clip RX, pernah? Ini pasti pernah. Nah, pernah kan? Kita panggil lagi untuk memunculkan sebuah gambar, tapi lebih bagus daripada image. Bora, kemudian border radius vertikal ya. Border radius vertikal. Nah, top. Nah, Bora. Dah. Border radius vertikal. Nah, vertikal, top. Nilainya, radiusnya circular, nilainya 12. Childnya kita panggil change network image. Kita nggak akan pernah tahu gambar yang ada di server itu ukurannya berapa MB, berapa KB, atau bahkan ada yang giga. Kita nggak akan pernah tahu, ya nggak? Makanya kita kompres biar ketika muncul di user itu tuh ukurannya sama semua, ya nggak? Nggak ada yang gambarnya lebih gede. Pernah nggak kalian ngelihat sesuatu artikel atau misalkan sosmed, dia tuh bentuknya ada gambarnya gitu. Gambar yang pertama ada gambarnya, gambar kedua ada gambarnya, terus kalian scroll lagi, gambar ketiga kosong, gambar keempat ada gambarnya. Jadi gambar ketiga itu nggak ada gambarnya gitu. Pernah nggak lihat kayak gitu? Padahal pas scroll ke bawah lagi semuanya ada. Bisa jadi gambar yang ketiga itu di server itu terlalu berat gitu ya. Makanya kita menggunakan change image network ya. Kita udah punya library-nya, ya nggak? Agar apa? Agar semua gambar yang kita dapatkan dari server ukurannya semua stagnan sama. Nggak adaan. Jadi nggak ada tuh ceritanya user scrolling ada gambar yang nggak muncul, ada yang ada. Kan itu kan nggak asik ya. Ya nggak? Kita jadi kepo, nungguin lagi kadang. Ada nggak yang kayak gitu? Child, kemudian change network image. Nah, sip. Dia minta parameter nih, image URL. Kita kasih lah. Kita kan punya, ya nggak? Image URL kita udah punya. Dari mana? Dari server gitu kan. Dari server kita manggilnya di mana? Di artikel. Kita panggil di sini. Image URL, kemudian di sini artikel dot URL to image. Nah, sip. Dia merah nih. Karena image udah pasti ada, kita bikin sebagai bank. Nah, sip. Dah. Gambarnya height-nya 200 semua. Kemudian width gambarnya. Biar ngikutin parent, width-nya di sini kita set sebagai double infinity. Double dot infinity. Kemudian width-nya agar dia full cover kayak gini. Mana tadi? Nah, agar full cover kayak gini, ya, kita sebagai box fit cover. Fitnya box fit, bofi cover. Nah, sip. Kemudian placeholder. Nah, placeholder itu apaan? Apa placeholder nih? Apa Raisa tadi mau jawab, Raisa? Oke, coba kita kayak gini ya. Oke, makasih Raisa. Thank you so much. Kita scroll coba ya, kita coba scroll. Ini agak-agak, nah ini kan loading deh. Loading itu dia, loading agak lama lagi. Loading lagi. Jadi setiap bawahnya itu loadingnya nggak? Oke, loading ini yang general. Ini siapa ini? Oh, Israel. Nggak expect. Coba yang teknologi ada deh, biasanya blockchain, TV, Apple TV nih, Apple, SVP, Pixel. Tergantung API-nya. Ada sih. Kalian kalau mau nyari API di sini nih. Ada satu GitHub yang Masya Allah banget dia, developernya.
public API. Soalnya dia ngasih, nah ini public API. Nah, daftar API lokal Indonesia. Mas Faris tuh, faris.id. Kita lihat. Tuh. Apa? Iya, Masya Allah ya. Ada daftar API agama Islam, berita, buku, Kristen. Ya, berarti dia Free Palestine tapi dia toleransi gitu loh maksudnya. Cuaca, e-commerce, finance, forum, hiburan, jasa pengiriman, banyak ya. Ini kalau mau nyari daftar API di sini, misalkan apa? Al-Qur'an Indonesia, autentikasinya false, ada gini nih, nah, kan? Misalkan doa zikir. Kalau kita lihat, oh, Vercel app. Pakai Vercel nih dia deploy-nya nih. Lah, nggak buka. Juta apa lagi ya? Oh ya udah. Pokoknya kalian kalau mau nyari API Indonesia itu kan apa namanya? Jarang ya kalau ada yang dipublish kayak gitu. Jadi dia dikumpulin dalam satu jar nih yang Kak Faris ini. Nah, nanti bisa dilihat aja ya. Ini banyak banget kumpulannya. Nah, oh tapi ini kayaknya API-nya belum deploy nih tadi kayaknya. Menarik. Bentar ya. Jadi penasaran dua dikit. Nah, dia kayaknya belum di-deploy. Nah, ada requirement Node.js, bener. Jadi kalian ngedeploy sendiri. Jadi API-nya dia semi lokal gitu, teman-teman. Getting started, open dulu, pakai npm CI, continuous integration ya. Kemudian run dev biar jalan, run build, start, one click, nah baru dia ada ginian. Tuh endpoint-nya tuh, banyak kan ada languages, kategoris, banyak. Metodenya get. Sekarang udah familiar ya? Kalau ngelihat dokumentasi kayak gini ya nggak? Karena udah tahu, Masya Allah, Masya Allah. Senang. Kabah. Oh, Kabah. Oh, ini kalau mau contribute nih, siapa tahu nanti teman-teman mau contribute di API ini gitu. Masya Allah ya. Nah, ini kalau mau lihat ini di sini. Soluh torch. Oh, paketnya TypeScript dia bikinnya. Udah. Itu ya, kalau mau lihat nyari-nyari API public yang bahasa Indonesia, ada nih. Paris.id. Daftar API lokal Indonesia. Semua enggak semua sih, mostly berbagai macam kategori ada nih. Yang Christian apa? Cuaca. Tadi yang cuaca maksudnya. Cuaca maksudnya ini ya, cuaca. Kemudian e-commerce, misalkan Blibli. Oh, API Blibli ada di sini nih. Minta FTP. Matahari Mall, Shopee, wow. Pakai FTP semua jadinya. Tapi kalau teman-teman belum tahu gitu, sebenarnya setiap platform tuh kadang-kadang dia menyediakan public API tahu. Ini kan Shopee official ya. Dia menyediakan coba. Nggak apa-apa, soalnya kan ini public. Nah, di sini kita ada API app management, API calls. Biasanya metode nih API calls. This guide, oke, API domains. Request method tekan. Ada get dan post. Metodenya ada get dan post doang. Oke. Berarti kita bisa bikin aplikasi dengan Shopee dong. Kalau misalkan itu pasti hak cipta dan haki. Kalau misalkan kita bikin yang persis kayak gitu, pasti nggak boleh. Karena kalau misalkan kita mau deploy sebuah aplikasi yang dia bisa digunakan secara general dan komersil, itu kita harus mendaftarkan ke haki. Dari situ kalau ada aplikasi serupa kita nggak bisa. Jadi mungkin kalau misalkan case-nya kayak gini, kita buat sebuah aplikasi e-commerce, tapi dia itu integrate sama Shopee. Tadi kan metodenya ada get sama post ya. Get mungkin dia bisa nge-get semua data belanjaan atau data barang ya, produk yang ada di Shopee. Postnya mungkin seorang penjual yang dia mau push ataupun mau upload ya produknya ke dalam Shopee gitu. Soalnya ini tadi ada metode push. Nah, kalian bisa baca aja kalau penasaran. Ini banyak nih. Gitu. Open API.
Colekoa. Ini baca apa nih? Autolekoa de koha. Ya udah, Tia. Katanya Indonesia begini ya. Buat apa kah? Bahasa lain kali Brazil lagi ya? Iya Brazil nih, Open API Best Practices. Ya itulah ya. Kalau mau nyari public API, ada tuh di GitHub-nya. Silakan kepoin aja. Oke. Oke, udah istirahat juga. Istirahatnya juga sekarang kalian 11.30 udah harus dibawa. Jadi kita cukup sampai di sini untuk hari ini. Ada pertanyaan dulu? Tanggung ya, padahal tanggung tadinya mau dikejar. Tapi sempit banget nih, placeholder-nya doang lagi. Ini kelas kosong. Jadi nggak apa-apa, di-save aja dulu. Nggak usah ke GitHub dulu karena masih nanggung. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada, belum? Ya udah, kalau nggak ada, let's enough ya for today. Thank you so much for your hard work, for your challenge for yourself ya. Walaupun masih kelihatan dikit tuh ada yang buka-buka, nggak apa-apa. Karena challenge diri-sendiri itu sebenarnya agak susah teman-teman. Kan ini kan fungsinya untuk fokus ya. Jadi teman-teman tuh kalau fokus, kalian bisa menemukan diri kalian tuh, oh paham gitu kan ya. Kalau distraksi itu beda lagi. Kalau kita punya distraksi ketika kita lagi ngerjain sesuatu gitu. Karena yang terbaik adalah monotasking daripada multitasking, ya nggak? Multitasking itu kita melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu, ya nggak? Tapi monotasking kita tuh benar-benar satu-satu. Jadi satu harus selesai dulu, baru kita next ke kerjaan selanjutnya. Jadi better kita melakukan monotasking daripada multitasking. Dah, let's close session by resetting hamdalah kafal majlis. Alright, see you in the session. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss Tia. Jazakillahu khairan. Ya, everyone. Salim, karena abis ini kita nggak ada lagi. Thank you, Miss Tia. Thank you, Miss. Belajar apa Miss Tia? Iya sih. Tapi malam ada di sini. Ya, gue discuss ya. Oke. Kamu sih juga jadi muter. Ya, Yasmin sama yang lainnya nih. Tadi udah sampai kesepakatan tuh kayaknya. Udah matiin gitu ya. Jadi kalau megang laptop siapapun itu izin dulu, oke? Disuruh Miss tadi. Nah, kan disuruh, oke, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, kan baru sekali. Baru sekali kan tuh. Itu ya. Oke. Dulu juga pernah tuh Miss Tia nggak mau nyebutin kata drama. Tapi pernah kayak gitu juga. Mungkin saking friendly-nya kali ya. Jadi kayaknya nggak apa-apa lah megang laptop Miss Tia gitu. Mungkin saking friendly-nya jadi kayak gitu. Tapi kan sebenarnya kurang gitu kan, kurang etis aja. Tapi tingkat marahnya beda. Kalau waktu itu Miss Tia bener-bener pundung. Kalau sekarang udah enggak sih. Mungkin tingkat kedewasaan udah ini ya. Bye. 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 Raisa? Saja. Miss izin leave ya. Ya, Nael and Phil. See you on the next Thank you, session. Ya. Miss. Yeah. Thank you so much, Miss. Time. Take rest. Yes. So many things that I bring. My students ini mana already install macOS Tahu. Yeah, we are Sonoma. You what? Sonoma like Sequoia or Sonoma gitu. I don't know. That's How to do you know? Tahu. My students so good tau. But How do you know? Apple in Apple Care. Mac Info. Info. Tahu. Where is Google Meet? Asma.